Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sebab Engkau selalu baik dalam hidupku, Tuhan. Kesetiaan-Mu, Tuhan, tak terukur dalam hidupku. Kebaikan-Mu, Tuhan, setiap langkahku. Ku merasakan kebaikan-Mu. Ku merasakan penyertaan-Mu. Apapun yang terjadi, ku tetap menyembah-Mu. Apapun yang terjadi, Kau tetap baik, Kau
tetap baik selamanya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita hari ini di tahun yang baru ini, di tahun 2025, ya, awal yang sudah kita lewati beberapa hari, kita mau belajar firman Tuhan dengan tema ketika kenyataan tak seindah harapan. Waduh, keren ya temanya. Yang diambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Walaupun kisahnya tentang orang Majus, ada hubungan, ada bau-bau Natal, tapi hari ini kita akan bicara tentang menghadapi hidup di tahun yang baru ini. Nah, sebelum kita sama-sama membahas ayat ini, Matius 2 ayat 1 sampai 12, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menuntun kami sehingga kami boleh memasuki tahun 2025 dengan kemenangan, mujizat, pertolongan dari Tuhan yang kasih, dari Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami setiap hari, setiap waktu. Apapun musim yang kami hadapi. Dan hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu supaya kami lebih lagi boleh melihat hidup ini dengan cara pandang Tuhan. Kami boleh melihat segala sesuatu dengan benar. Kami boleh mempunyai sikap hati yang benar dalam setiap musim di hidup kami. Sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginan kami. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, biar kiranya kuasa-Mu saja yang bekerja dan Engkau saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, haleluya. Seperti saya katakan, kita akan membahas Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kita baca ayat yang pertama dulu. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, kisah ini tentang orang-orang Majus, Bapak Ibu Saudara. Siapakah orang Majus ini? Orang Majus adalah orang-orang yang ahli di dalam perbintangan. Ya, bukan bicara horoskop ini. Ahli dalam perbintangan. Mereka berasal dari daerah Sungai Efrat yang mendapatkan pengaruh dari ilmu nujum, ya, ilmu bintang dan astrologi, bintang-bintang. Oh, ini bintangnya gini, ya. Astrologi warisan budaya Babel dan Persia. Jadi mereka bukan orang Yahudi, ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari orang Majus, saudaraku, di tahun yang baru? Mungkin saudara bilang, kok Natal lagi? Enggak, ini enggak bisa Natal ya. Tapi kisahnya ada di
orang Majus. Kisah Natal nggak harus hanya hari di bulan Desember. Kelahiran Kristus, ayatnya, firmannya bisa kita hidupi setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku, melihat kehidupan orang Majus, kita baca ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kita tahu bahwa orang Majus ini datang ke Yerusalem dituntun oleh bintang karena mereka melihat bintang. Melihat bintang yang menandakan bahwa ada seorang raja yang lahir. Saudara bayangkan, bintang itu ada banyak ya, bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, bukan hanya ribuan. Banyak kata orang Jawa Timur. Kalau udah ngomong banyak itu gak terhitung banyaknya ya. Banyak. Tetapi yang menarik, di antara banyaknya bintang, orang Majus itu bisa melihat satu bintang yang menyatakan bahwa raja lahir. Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang kita bisa pelajari dari orang Majus ini adalah di tahun yang baru ini melihat satu bintang di antara berjuta bintang tentang kelahiran sang raja. Bapak Ibu, ada banyak peristiwa dalam hidup kita, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, itu bintang-bintang dalam hidup kita. Ada hal yang baik, ada hal yang tidak baik. Ada hal yang menguras air mata kita, ada hal yang membuat kita tertawa, ada banyak hal. Tapi mampukah kita juga melihat keindahan dan janji Tuhan di antara banyaknya masalah, di antara banyaknya persoalan yang kita hadapi? Mungkin saudara bilang, saya ini hidupnya penuh dengan tantangan. Saya ini hidupnya penuh dengan persoalan, apalagi di tahun 2024, wah kayaknya penuh banget. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025, mungkin tambah banyak ya. Tapi kita mau belajar hari ini untuk melihat satu bintang, janji Tuhan. Satu bintang, keindahan janjinya, keindahan kasihnya di antara banyaknya persoalan yang kita hadapi. Kita belajar untuk melihat kuasa Tuhan, keindahan Tuhan di antara segala hal yang kita hadapi, saudaraku. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa bersyukur. Orang-orang Majus ini pergi jauh, saudaraku, untuk ke Yerusalem, butuh waktu berhari-hari, mungkin berbulan-bulan untuk mereka bisa sampai ke Yerusalem. Butuh tenaga yang banyak, butuh dana yang banyak, butuh usaha yang banyak. Tapi mereka sangat giat mencari tempat kelahiran sang raja untuk mereka boleh datang dan menyembah dia. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang kita itu giat dalam pelayanan ya. Oh, banyak pelayanan. Banyak hal yang kita lakukan kepada Tuhan. Tapi sudahkah kita melakukan pelayanan kita, ibadah kita, pujian kita, nyanyian kita, lagu kita, semuanya persembahan kita dengan dedikasi yang tinggi, dengan niat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bahkan kadang kita datang ke gereja itu hanya sebuah rutinitas, kewajiban, tidak ada kerinduan. Kita menyanyikan pujian seadanya, sing penting nyanyi, tidak ada keluar dari hati kita. Kita melayani sebagai kewajiban, ya melayani, punya niat, niat yang tidak sama dengan orang-orang Majus yang ingin menyembah sang raja. Tapi kita, supaya saya dilihat orang, supaya ketahuan kok saya itu keren, supaya kelihatan saya itu hebat, ya saudaraku. Kita datang ke gereja hanya sebagai kewajiban. Tapi kita belajar hari ini melihat satu bintang dan datang dengan giat kepada Tuhan. Seperti orang Majus memberikan yang terbaik. Kita juga mau setiap pelayanan kita, setiap ibadah kita lakukan dengan tujuan yang terbaik, dengan kerinduan yang terbaik, supaya nama Tuhan
dipermuliakan. Haleluya. Ya. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, orang Majus ini datang ke Raja Herodes ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ini sangat sinkron. Kenapa? Karena orang Majus ini melihat bintang yang menyatakan bahwa ada raja yang lahir. Ada raja baru yang lahir. Kalau kita bicara tentang raja, otomatis yang keluar dari pikiran kita adalah sebuah kerajaan. Makanya orang Majus ini datang kepada Herodes, raja di Israel pada waktu itu. Dia datang ke Yerusalem langsung menuju ke Herodes. Sebab yang ada dalam pikirannya ini adalah raja yang baru. Raja yang baru, raja harusnya lahir di kerajaan. Raja harusnya lahir di sebuah istana yang megah. Makanya dia datang. Tapi apa yang terjadi kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, ternyata raja itu enggak ada di kerajaan ini. Enggak ada di tempat Raja Herodes. Ya, ternyata sang Raja Herodes tidak punya keluarga yang melahirkan gitu ya. Ini sebuah kenyataan yang tidak sama dengan harapan. Bahkan ayat selanjutnya ya, harapannya adalah dia menemukan seorang raja. Nah ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11a dikatakan, setelah mendengar kata-kata raja itu, ya, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Mereka punya harapan menyembah kepada raja. Mereka datang ke istana, mereka datang ke kerajaan Herodes, tempat Herodes, tapi tidak ada di sana. Dan mereka melihat bintang, mengikuti bintang itu kembali, dan mereka sampai di tempat anak itu, raja itu berada. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ya, mereka senang, mereka bersukacita. Lalu ayat selanjutnya katakan, maka masuklah mereka ke dalam istana. Oh bukan. Maka masuklah mereka ke dalam gedung yang besar. Tidak saudaraku. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Mereka datang mencari raja. Mereka punya pikiran raja, harapan raja. Mereka datang ke istana raja. Tidak ada yang lahir. Waktu bintang itu menuntun mereka. Ternyata mereka dituntun ke sebuah rumah yang kecil. Rumah yang sederhana. Bukan istana, bukan gedung yang megah. Saudara, ini bicara tentang harapan yang tidak sama dengan kenyataan. Harapannya raja lahir di istana. Tapi kenyataannya rajanya lahir di kandang. Rajanya tidak tinggal di istana. Rajanya tinggal di tempat yang kecil. Tempat yang sederhana. Jauh dari kemewahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkadang kita juga menghadapi seperti apa yang dihadapi oleh orang-orang Majus. Kita menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak sama dengan harapan kita. Kita punya harapan di tahun 2025 akan semakin baik. Tapi ternyata ketika kita ada di tahun 2025, kita menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak sama dengan harapan kita. Tetapi tahukah saudara, saat kita diperhadapkan kepada hal-hal yang di luar harapan kita, Tuhan sedang membawa saudara dalam rancangannya. Tuhan sedang membawa saudara dalam rencananya. Tuhan sedang membawa hati saudara untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Ada adik rohani saya, dia pernah curhat saudaraku. Dia punya mimpi yang besar. Dia mau jadi seorang diplomat di Afrika.
Tapi ternyata Tuhan menuntun dia ada di Kalimantan untuk melayani Tuhan. Dia sempat ngomong sama saya, Kak, mimpi saya itu jadi diplomat. Anaknya pinter saudaraku. Tapi kenyataannya saya ada di tempat ini, saya melayani. Saya juga nggak tahu kata-kata apa yang bisa menjadi jawaban. Saya cuma bilang begini, ada saatnya kenyataan yang kau hadapi tidak sama dengan apa yang kau harapkan. Waktu engkau ada dalam kenyataan yang tidak sama dengan harapanmu, itu artinya Tuhan sedang menginterupsi hidupmu. Tuhan sedang ngambil alih hidupmu supaya hidupmu sesuai dengan rencananya. Dan puji Tuhan, hari ini dia melayani dengan luar biasa. Dia jadi berkat di sana saudaraku. Khususnya untuk anak-anak sekolah minggu, dia menjadi berkat. Ya, dia pelayanannya dipakai untuk memberkati Kalimantan, untuk memberkati daerah sekitarnya, gereja-gereja di sekitarnya, dan gereja yang dia layani. Saudara, kadang Tuhan izinkan kenyataan tidak sama dengan harapan kita. Karena Tuhan sedang menginterupsi hidupmu, mengarahkan hidupmu bukan kepada rancanganmu, tapi kepada rancangan Tuhan. Mungkin rancangan kita menurut kita itu baik, tapi rancangan Tuhan yang terbaik. Seperti beberapa waktu yang lalu yang saya sampaikan. Tuhan punya rancangan yang terbaik. Selanjutnya ayat yang ke-11, kita baca semuanya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Walaupun kenyataan tidak sama dengan harapan, tapi orang Majus ini dikatakan mereka bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Mereka melihat anak itu, walaupun tidak duduk di tata yang tinggi, walaupun tidak tinggal di istana, tapi anak itu hanya bersama dengan ibunya, mungkin dipangku ibunya, dipeluk ibunya. Dan dia sujud menyembah. Bukan hanya sujud menyembah, dia mengeluarkan semua harta bendanya. Dia nggak bilang begini, mungkin harta ini sudah dibawa jauh-jauh ya. Dia bilang, ternyata bukan raja yang seperti kita harapkan. Wes gak usah dikasih, gak usah dikasih. Tapi mereka memberikannya kepada raja. Saudara, sikap hati ini menarik sekali. Orang Majus ini saat mereka melihat kenyataan yang tidak sama dengan harapan mereka, mereka tidak menjadi lemah, tapi justru mereka memiliki sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar. Sekalipun mereka tidak mengerti, mereka mau percaya bahwa mereka ada di tempat yang tepat. Dan mereka menyembah raja di atas segala raja. Sikap hati seperti apa saudaraku? Alkitab katakan dia bersuka cita masuk ke dalam rumah itu dan menyembah. Ya, mereka nggak berdiri di luar rumah. Tapi mereka masuk, mereka menyembah. Persekutuan dengan Tuhan. Bapak ibu saudara, kadang ketika kita ada dalam situasi-situasi yang tidak baik, kenyataan-kenyataan yang tidak sama dengan harapan kita, kita justru malah menjauhi Tuhan. Kita malah meninggalkan Tuhan, kita nggak bersekutu dengan Tuhan. Tapi miliki sikap hati yang benar ini. Waktu keadaan tidak sama seperti yang kau harapkan, semakin melekatlah kepada Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan. Duduklah di bawah kaki Tuhan. Sampai engkau mengerti rancangan Tuhan. Walaupun kau nggak ngerti, duduklah, bersekutulah. Bersekutulah dengan Tuhan sampai engkau ngerti rancangannya itu baik dalam hidupmu. Lalu dikatakan mereka mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Ketika keadaan, kenyataan tidak sama dengan apa yang kita harapkan, tetaplah punya sikap hati. Saya mau memuliakan Tuhan dalam segala hal. Saudara punya uang banyak, bisa memuliakan Tuhan? Bisa. Tapi waktu saudara nggak punya apa-apa, saudara juga bisa memuliakan Tuhan. Ya. Waktu saudara sehat, saudara memuliakan Tuhan? Bisa. Tapi juga waktu saudara sakit, bisakah saudara memuliakan Tuhan? Waktu saudara sakit, saudara bersyukur Tuhan dipermuliakan. Saya ingat waktu papa saya dipanggil Tuhan,
Keponakan saya ada satu yang dia tidak percaya kepada Tuhan, bukan orang percaya. Tapi waktu selesai pemakaman dia bilang begini, waktu di pemakaman saya lihat imeme ya menyanyi nyembah Tuhan. Saya diberkati. Saya bisa melihat ada penghiburan yang dari Tuhan. Ada kuasa yang dari Tuhan. Saya diberkati. Dalam kelemahan kita, dalam kedukaan kita, dalam kesakitan kita, dalam segala hal di hidup kita, kita harus memuliakan Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, Tuhan dipermuliakan lewat apapun yang kita alami. Ayat 12 dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Herodes memerintahkan mereka untuk kembali kepada Herodes supaya apa? Herodes bisa membunuh bayi Yesus. Tapi Tuhan memperingatkan orang Majus, gak usah balik kepada Herodes, putar balik. Mungkin jalannya lebih jauh, mungkin jalannya lebih sulit. Tapi mereka taat, mereka berbalik arah. Pastikan ketika kita melakukan perjalanan hidup kita pinginnya yang gampang, kita pinginnya yang enak. Tapi ada kalanya Tuhan mau saudara balik, putar balik, masuk rencananya. Ya, mungkin jalannya gak enak, mungkin jalannya susah. Tapi maukah saudara taat? Ya, saudara, kadang jalan yang sudah kita rancangkan, yang enak, indah menurut kita diinterupsi oleh Allah untuk sesuatu yang lebih baik. Oleh sebab itu, relakan hatimu untuk diperbarui setiap hari oleh Tuhan, dibersihkan setiap hari oleh Tuhan, sehingga hidup saudara bukan hanya melakukan yang terbaik, tetapi memuliakan Tuhan. Kalau jalan kita tidak sesuai dengan Tuhan, yang Tuhan mau, kita harus berani berbalik. Jangan menyamankan diri, oh enggak apa-apa. Walaupun saudara tahu itu dosa. Tapi berbaliklah, tinggalkan. Masuk dalam rancangan Tuhan yang ajaib di tahun 2025 ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau ajaib. Kiranya firman ini berbicara dalam hati kami, menjadi pegangan dalam hidup kami, menghadapi tahun 2025. Mungkin kami akan diperhadapkan kepada kenyataan-kenyataan yang tidak sama dengan harapan kami. Tapi kami mau punya sikap hati yang benar. Kami mau terus bersekutu dengan Tuhan. Sampai kami mengerti rancangan Tuhan. Kami mau terus hidup memuliakan Tuhan dalam segala hal. Bahkan kalau hidup kami tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kami mau berani untuk berbalik arah. Masuk dalam rancangan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Engkau terus menuntun setiap langkah kami di tahun 2025. Mungkin perjalanan kami ketika kami mengikuti Engkau gak enak Tuhan. Susah tapi kami percaya Immanuel Allah beserta. Allah menuntun setiap langkah kami, memberi kekuatan penghiburan. Terima kasih, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyertai engkau Tuhan, melindungi engkau. Tuhan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya saudaraku. Dan memberi engkau damai sejahtera, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar kekuatan, penyertaan, tuntunan Dia Allah Immanuel menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.